Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-8 dari pelajaran kita Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Kita akan masuk pada faedah yang ke-12 dari pelajaran kita ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-faidatu as-saniyata asyara, faedah yang ke-12, mura'atul awlawiyat fi da'wati ila Allah, wa hadha yanbaghi an yatanabbaha lahul aba'u wal murabbuna wad du'atu ila Allah jalla wa ala indama yad'una an-nasa ila al-khairi. Faedah yang ke-12 adalah menjaga perkara yang prioritas. Apa yang pertama kali diutamakan dan diprioritaskan di dalam dakwah ilallah. Dan ini hendaknya seorang atau para orang tua, para pendidik dan para dai ilallah untuk memperhatikan perkara ini ketika mereka menyeru manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Yabda'u bil ahammi fal muhimmi fal aqalli ahamiyatan. Maka dimulai dengan perkara yang paling penting. Fal muhim, kemudian perkara yang penting, dan perkara yang prioritas atau kepentingannya lebih di bawah lagi. Artinya sesuai dengan tingkatannya. Hatta fi tarbiyatil abna'i wa tansyiatil ajyal. Bahkan pada perkara pendidikan anak-anak, ya, dan juga pendidikan generasi, bagaimana menumbuh kembangkan generasi-generasi baru, harus diperhatikan perkara ini. Perkara yaitu apa yang harus dikedepankan dan diprioritaskan terlebih dahulu di dalam dakwah ilallah. Begitu juga di dalam mendidik anak. Ya. Apa yang harus dikedepankan? Apa yang harus diutamakan dan diprioritaskan di dalam mendidik anak? Harus itu yang diutamakan. Nabda'u awalan bi gharsil i'tiqad as-sahih
wal imanin nafi'. Thumma ba'da dhalika yu'allamuna al-ibadati wal adaba wal akhlaqa. Kita memulai pertama kali adalah dengan menanamkan akidah yang sahih dan keimanan yang bermanfaat kepada diri anak-anak kita. Ya. Baru kemudian ditanamkan kepada mereka ibadah, cara-cara beribadah, pentingnya ibadah, begitu juga adab dan akhlak. Walihada lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman, qala innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mana ketika itu mereka adalah kebanyakannya penduduk negeri Yaman. Artinya mereka memiliki ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz bahwa agar beliau bersiap untuk menghadapi mad'u yang keadaannya seperti ini, yaitu bahwasanya mereka memiliki ilmu. Jangan sampai Mu'adz tidak memiliki persiapan, kemudian misalnya harus berhadapan dengan mereka dan tidak memiliki hujjah di hadapan mereka. Falyakun awwala ma tad'uuhum, maka hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, engkau seru mereka adalah agar mereka ila an yuwahhidullaha ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ila an yashhadu an la ilaha illallah. Hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mempersaksikan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwahnya dengan dakwatut tauhid, agar mereka memiliki dasar akidah yang benar tentang siapa yang harus mereka ibadahi, siapa yang harus mereka sembah, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang batil. Dan ini bukan hanya
dakwahnya Mu'adz bin Jabal yang memulai dengan tauhid. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai dengan tauhid. Ya, beliau berkeliling menyerukan la ilaha illallah, mengajak kepada la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah taslamu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ini yang selalu beliau ajak umat. Dan ini bukan dakwah beliau saja, dakwah seluruh al-anbiya war rasul adalah dimulai dengan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau min rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang memiliki hak keberhakan untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Dakwah tauhid, dakwah yang paling utama. Dan setiap dai hendaknya memulai dengan dakwah tauhid, karena ini yang menjadi dasar utama. Wa hadha ma fa'alahu Luqmanu al-Hakimu lamma arada an yusiya ibnahu bi jumlatin minal wasaya an-nafi'ati yahtaju an yusa biha wa yud'a ilaiha. Dan ini yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim ketika beliau ingin memberikan wasiat kepada anaknya dengan sejumlah wasiat yang bermanfaat, yang mana anak beliau tersebut membutuhkan wasiat-wasiat tersebut, ya, membutuhkan ajakan kepada wasiat-wasiat tersebut. Bada'aha biqaulihi ya bunayya la tusyrik billah. Maka beliau memulai dengan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, karena beliau ingin menjaga hal-hal atau mengutamakan hal-hal yang prioritas untuk disebutkan terlebih dahulu. Mana yang prioritas? Yaitu yang paling utama dan paling prioritas adalah at-tauhid. Qala al-faidatu as-salisata asyara. Faidah yang ke-13. Inna syirka a'zamu dzunubi wa akhtaruha. Wa huwa a'zamu ma nahallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Faedah yang ke-13, bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Dan kesyirikan merupakan larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hambanya dari perkara tersebut, yaitu kesyirikan. Wa hadza mustafadun min bid'i Luqman al-Hakim bihi muhadziran min akhtaril umur. Dan ini diambil, kita dapatkan faedah bahwasanya kesyirikan merupakan larangan terbesar, dosa terbesar, kezaliman terbesar
Dikarenakan Luqman Al-Hakim beliau memulai dengan perkara ini. Memperingatkan dari perkara yang paling berbahaya. Wa hadza huwa sabilun nasihin indama yanha an umurin khatiratin yubda'u bi asyaddiha khataran. Dan inilah jalannya orang-orang yang memberikan nasihat. Ketika hendak melarang dari perkara-perkara yang berbahaya, maka dimulai dengan yang paling berbahaya. Yang tingkat bahayanya itu paling dahsyat. Walihada bada'a Luqmanul Hakim binahyi banihi anisyirki. Karena itu Luqman Al-Hakim memulai dengan melarang anaknya dari perkara kesyirikan. Ini yang harus juga kita pahami. Memulai bahwasanya kesyirikan adalah bahaya yang paling besar. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Qul, katakanlah, yaitu wahai Rasul, kepada kaummu, ma harrama rabbukum. Katakanlah kepada mereka, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka. Allah tusyriku billahi syai'a, yaitu janganlah engkau melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah tusyriku bihi syai'a. Jadi kesalahan dalam ayat tadi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Rasul, ta'alau kepada umatmu, marilah kalian ke sini, aku akan bacakan pada kalian apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Dia dengan suatu apapun. Ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya adalah 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan larangan dari perkara kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah larangan terbesar. Wa yulahat fi hadha siyaq, qala al-mu'allif hafizahullah. Wa yulahat fi hadha siyaq, maka perhatikan, ya, ayat-ayat yang berisikan tentang wasiat Luqman ini. Wa yulahat fi hadha siyaq mubarak annahu naha an umurin adidah. Bahwasanya Luqman Al-Hakim
beliau melarang dari sejumlah perkara. Nahahu anil kibri wa anil ghurur wa anil khayala. Lakin awwala ma bada'a binahyihi anhu. Lakinna awwala ma bada'a binahyihi anhu asyirku billah. Fadalla dhalika anna syirka akhtarul umuri wa ashadduha dharara. Luqman Al-Hakim, ya, beliau melarang anaknya dari beberapa perkara. Melarang dari sombong, melarang dari tertipu dengan terperdaya dengan kehidupan dunia. Melarang dari kecongkakan. Tetapi pertama kali yang beliau memulai dengannya, beliau memulai larangan dengannya adalah beliau memulai dengan larangan dari kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah perkara yang paling berbahaya dan yang paling dahsyat madaratnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ringkas ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.